Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miri Nisreni dengan NIK 1804214. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang legitimasi dan korupsi. Tentu saja materi yang pertama, legitimasi. Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian ilmu politik. Surbaki 2009 menekankan bahwa legitimasi dalam suatu praktek kekuasaan politik adalah sangat penting. Legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan tidak terlegitimasi, maka akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif bekerja. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan, artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Hanya anggota masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi pada kewenangan pemimpin dan pemerintah. Manfaat legitimasi. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial. Yang kedua, mengatasi masalah lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sarana kekerasan fisik. Yang keempat, memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan. Kekuasaan yang telah memiliki wewenang yang kemudian diakui atau terlegitimasi, maka akan ada sekilas hubungan yang saling mempengaruhi. Kekuasaan hanyalah sebuah bentuk kekuasaan atau pengaruh yang tertanam pada setiap anggota, namun tidak terstruktur atau resmi. Maka kekuasaan ini hanyalah sebuah bentuk yang sama dan tanpa disadari hilang dengan sendirinya. Kekuasaan itu juga tidak bisa mendorong siapapun memberikan hak untuk mengeluarkan pemerintah, membuat peraturan dan memberikan sanksi pada yang tidak patuh atau yang salah. Dan sebuah wewenang itu menjadi kunci untuk bisa memberikan perintah dan hak lain sebagai penguasa. Legitimasi dan korupsi. Penguasa yang memegang kewenangan sangat mungkin merupakan induk sebuah organized crime. Oleh sebab itu, apabila dihubungkan dengan korupsi, akar korupsi itu berada di tempat legitimasi kekuasaan formal negara dipertahankan. Secara kelembagaan dapat berwujud pada lembaga politik ataupun kebijakan yang harus dibungkus melalui regulasi, aturan kebijakan, diskresi, kewenangan, bahkan instansi penegak hukum. Maka dari itu, dalam menata ulang kebijakan publik diperlukan keseimbangan antara demokrasi dan teknokrasi. Demokrasi terlihat di lembaga perwakilan dan proses politiknya, dan wujud teknokrasi adalah lebih ditekankan pada lembaga eksekutif. Dalam perspektif demokratis, pemilihan umum mempunyai dua manfaat pokok, yang mana sebagai pembaharuan dan memperkokoh legitimasi politik penguasaan yang sedang berjalan. Jika pemerintah dan partai yang berkuasa aspirasi bagi kepentingan masyarakat melaksanakan reformasi, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan, manfaat pemilihan umum adalah perbaharui legitimasi. Yang kedua, korupsi. Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi secara garis besar memenuhi: yang pertama, perbuatan melawan hukum; yang kedua, penyalahgunaan wewenang dan kesempatan; yang ketiga, memperkaya diri sendiri dan orang lain; yang keempat,
merugikan keuangan negara. Beberapa jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau yang bisa disebut dengan kata lain penyuapan. Yang kedua, penggelapan dan pemerasan dalam jabatan. Yang ketiga, ikut serta pengadaan atau bagi pegawai atau penyelenggara negara. Yang keempat, menerima gratifikasi bagi pegawai. Dalam arti luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi yang berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya yaitu pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Persepsi masyarakat tentang korupsi. Sekelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa yang korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para korupsi atau koruptor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintah. Secara menyeluruh, mencita-citakan ke dalam persamaan kesejahteraan yang merata. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pertama, upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, upaya edukasi LSM atau lembaga berdaya masyarakat. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.